Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan tentang cara membagi waris. Hari ini kita sudah masuk ke contoh yang kelima tentang bagaimana membagi waris dengan cara 5 langkah bagi waris. Pada kesempatan kali ini kita akan contohkan ada seorang yang meninggal mempunyai ahli waris yang satu, yaitu satu orang istri, kemudian yang kedua 2 anak laki-laki, dan yang ketiga almarhum masih punya bapak. Kira-kira cara baginya bagaimana? Kita akan coba saksikan. Yang pertama, kita harus ingat betul 5 langkah ini jangan sampai keliru, yaitu yang pertama tentukan almarhum, yang kedua tentukan harta waris dari almarhum, yang ketiga adalah tentukan ahli waris dari almarhum, yang keempat pastikan ahli waris itu tidak terhijab atau tertutup oleh ahli waris yang lainnya, yang keenam baru kita bagi, dahulukan yang mendapatkan bagian pasti, baru sisanya kita berikan kepada asobah. Kita punya contoh, kita bisa bacakan contohnya. Contoh soal yaitu Pak Ahmad, bukan nama sebenarnya, adalah pengusaha sukses. Beliau sangat sayang kepada istrinya, yaitu Ibu Desi. Dari pernikahan itu beliau dikaruniai satu anak laki-laki bernama Bambang Pamungkas. Bukan nama sebenarnya pastinya. Ternyata Pak Ahmad tak berusia panjang. Beliau wafat saat sedang jaya-jayanya. Saat Pak Ahmad wafat ternyata bapaknya masih hidup, yaitu Pak Parto. Sedangkan ibunya Pak Ahmad itu sudah meninggal lebih dahulu. Saat Pak Ahmad wafat hartanya dihitung sekitar 240 miliar. Bagaimana bagi warisnya? Ingat, 5 langkah ini jangan sampai keliru atau jangan sampai terlompati. Kita akan lihat satu persatu, yaitu yang pertama tentukan siapa almarhum, karena ini nanti sangat menentukan ahli waris dan juga termasuk harta dari almarhum itu sendiri. Langkah pertama tentukan almarhum. Almarhumnya adalah Pak Ahmad. Berarti kita sudah ketemu yang pertama adalah almarhum, yaitu Pak Ahmad, yang akan kita bagi waris. Yang kedua tentukan hartanya. Dan ini memang kalau dalam realita yang paling susah, karena harta Pak Ahmad itu bisa jadi tidak hanya cuma sekedar angka, tapi berupa benda. Kalau di sini saya permudah, yaitu kalau dinilai sekitar 240 miliar. Berarti langkah kedua kita sudah selesai, yaitu harta Pak Ahmad itu 240 miliar. Ingat, harta Pak Ahmad, karena sangat mungkin ada harta istrinya atau harta bapaknya. Yang penting yang dibagi waris adalah harta dari almarhum. Berarti langkah pertama sudah, langkah kedua sudah. Yang ketiga, tentukan ahli waris dari almarhum. Kita lihat, Pak Ahmad masih punya istri, yaitu Ibu Desi, dan masih hidup. Maka Ibu Desi kita sebut sebagai istri. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya punya anak laki-laki, yaitu Bambang Pamungkas. Berarti anak laki-laki dari almarhum. Tadi istri dari almarhum. Bapaknya Pak Ahmad, Pak Parto. Kalau dari sudut pandang Bambang itu kakeknya, tapi dari sudut pandang almarhum, ingat kita membagi waris dari sudut pandang almarhum, yaitu ayahnya dari almarhum, yaitu Pak Parto. Dan almarhum ketika masih punya ayah, dia termasuk salah satu calon ahli waris. Kita asumsikan tidak ada ahli waris yang lain, berarti ahli warisnya hanya ada 3, yaitu istri, kemudian anak laki-laki, kemudian bapak. Yang keempat, pastikan tidak terhijab. Ingat, kita masih ada di lingkaran internal almarhum, yaitu anak, istri, kemudian orang tua. Maka mereka sama sekali tidak ada yang terhijab, artinya mereka dapat bagian waris. Ibunya bagaimana? Ibunya karena sudah meninggal, maka dia tidak termasuk ahli waris. Berarti langkah yang keempat kita sudah dapatkan, yaitu tidak ada yang terhijab di sini. Asumsinya Pak Ahmad tidak ada ahli waris yang lain, tidak ada saudara, tidak ada yang lainnya. Oke, kalau ada berarti nanti hitungannya mungkin akan berbeda. Tapi ya kita lihat dia terhijab atau tidak. Berarti kita sudah sampai ke level atau langkah yang terakhir, yaitu berapa bagian masing-masing. Sebenarnya ini langkah terakhir. Artinya langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat harusnya sudah kita jalankan. Berarti langkah terakhirnya apa? Kita lihat dari ahli waris ini siapa yang dapat bagian pasti, siapa yang dapat sisa. Kita lihat yang istri dalam Al-Quran dapat bagian pasti. Kalau nggak 1/4 ya 1/8. Ayatnya yaitu surat An-Nisa ayat 12, walahunna rubu'u mimma
taraktum in lam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Istri dapat 1/4 dari hartamu wahai seorang suami kalau kamu nggak punya anak. Kalau sang suami almarhum tidak punya anak. Kalau almarhum punya anak berarti dapat 1/8. Dalam kasus ini karena Pak Ahmad punya anak yaitu Bambang Pamungkas, maka istri dapat bagian pasti yaitu 1/8. Adapun anak laki-laki pasti dapat asobah. Pasti dapat asobah, yaitu dalam Al-Qur'an alaikul faraidu bi ahliha fama baqiya fali al-rajulin zakarin. Dan anak laki-laki tidak menghijab dari bapak dari almarhum, maka anak laki-laki dapat asobah. Terus bapak dapat berapa? Dalam surat An-Nisa ayat 11, sebenarnya bapak itu termasuk bisa asobah, bisa dapat bagian pasti. Dalam kaitan kali ini ternyata dia dapat bagian pasti, ayatnya wali abawaihi, dan kepada kedua orang tua baik laki-laki maupun perempuan likulli wahidin minhum as-sudusu, maka di antara mereka salah satunya, maksudnya keduanya itu dapat 1/6. Mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan dari almarhum, in kana lahu waladun, kalau almarhum punya anak. Berarti bapak di sini dapat bagian pasti yaitu 1/6. Maka kita sudah dapat angka pasti yaitu istri dapat 1/8, kemudian Pak Parto sebagai bapak dari almarhum dapat 1/6. Ini yang kita hitung dulu, baru sisanya kita berikan kepada anak laki-laki karena dia asobah. Maka 1/8 dan 1/6. Ingat, ini pelajaran SD, kita samakan penyebutnya. Penyebut itu yang di bawah, yang di atas namanya pembilang. Ingat, gampangnya begini, pembilang itu yang di atas berarti lang itu langit gitu aja. Penyebutnya kita samakan, 6 dan 8, samanya berapa? 24. 8 jadi 24 kali 3, 6 jadi 24 kali 4. Maka kalau 1/8 jadi 24, maka jadinya 3/24. Kemudian Pak Parto dapat 1/6 karena bagiannya 24, maka 24 6 itu jadi 24 kali 4, 4 kali 1 berarti 4/24. Kemudian kita tambahkan 3 tambah 4 kan jadinya 7. 7 kurangnya 24 kurangnya 7 berarti sisanya yaitu 17 bagian itu kita berikan kepada anak laki-laki. Maka kalau kita bisa samakan dengan bilangan, berarti istri karena 1/8 dapat 3/24. Kemudian bapak karena 1/6 dapat 4/24. Kemudian anak laki-laki karena sisa, ya sudah sisanya berarti masih 17/24. Ini bagiannya. Dan saya permudah karena uangnya ada 240 juta bagi 24, ya udah berarti mudahnya bapaknya atau istrinya dulu karena dapat 3/24 berarti dapat 3 bagian dari 24. Karena hartanya 240 juta berarti istri dapat 30 miliar. Ingat, istri dapat 30 miliar. Tidak semua harta dari Pak Ahmad berarti milik istri. Enggak, dia dapat bagian pasti. Hartanya Pak Ahmad saja yang didapatkan istri berarti ada 30 miliar di sini. Pastinya kita sudah pisahkan mana harta istri, mana harta suami pastinya. Ini harta yang mutlak milik Pak Ahmad sebagai almarhum. Kemudian bapaknya dari Pak Ahmad karena masih hidup yaitu Pak Parto dapat 24 miliar, yaitu 4/24. Berarti 4 mungkin keliru nih, bukan 24. 40 miliar, mohon maaf. Ini nanti saya akan rubah. Ada 40 miliar karena 4/24 kali 4 berarti sekitar ada 40 miliar. Berarti bapaknya almarhum itu malah lebih banyak daripada istri, yaitu dapat 40 miliar. Kemudian 30 tambah 40 kan 70, padahal hartanya ada 240. Maka sisanya buat anak laki-laki yaitu 170 miliar. Dan biasanya dalam kasus ini yang susah itu ketika anaknya masih kecil, karena dia meninggalnya masih kecil. Dan ingat, anak itu meskipun masih kecil, selama dia masih menjadi ahli waris berarti dia dapat warisan. Meskipun tidak langsung diberikan kepada anaknya, tapi yang mengelola siapa? Walinya. Walinya bisa ibunya, bisa kakeknya dari anak itu. Kalau dikuasai sama istri semua berarti istri itu termasuk istri yang zalim karena makan harta anaknya. Padahal anak itu selama dia masih kecil disebut dengan anak yatim meskipun anak sendiri. Dan ini bagiannya jelas, istri dapat 30 miliar, kemudian bapaknya dapat 40 miliar, sisanya buat anak laki-lakinya. Ini 5 langkah bagi waris kita sudah jawab.
dengan kasus yang kelima, yaitu ketika ada almarhum meninggal, asumsinya dia punya ahli waris 1 istri, 1 bapak, dan 1 anak laki-laki. Kalau kita lihat dalam diagramnya, yaitu diagram waris, itu ada 22 pihak. Ini kalau ada semua. Kalau nggak ada ya berarti kita tutup. Berarti yang ada hanya istri, hanya anak laki-laki, dan hanya ayah dari almarhum. Sisanya asumsinya tidak ada, berarti tidak dapat warisan. Kalau nanti ada ahli waris yang lain, berarti hitungannya akan berbeda. Itu yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.